sekalian. Jadi hari ini saya akan menjelaskan jawaban tugas pendahuluan saya untuk tugas pendahuluan Jarkom modul ke-9. Jadi pertanyaan pertama, apa itu routing dan bagaimana routing bekerja? Jadi routing itu proses pengiriman paket data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain untuk melalui perangkat jaringan yang disebut router. Ya. Jadi router itu menggunakan table routing yang berisi informasi mengenai jaringan tujuan dan jalur yang dapat dilewati. Cara kerjanya itu ketika sebuah paket masuk, router akan membaca alamat tujuan pada header paket, lalu mencocokkannya dengan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik yang harus diambil. Routing diperlukan saat ketika terdapat lebih dari satu jaringan yang saling terhubung. Contohnya dalam koneksi antar LAN di kantor pusat atau LAN di cabang perusahaan melalui jaringan WAN gitu. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan static routing versus dynamic routing. Jadi static routing itu dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringannya sehingga memberikan kontrol penuh dan keamanan lebih baik serta tidak membebani kinerja router karena tidak ada perhitungan root otomatis. Sementara tapi static routing itu bukan fleksibel dan sulit juga untuk diterapkan pada jaringan besar karena perubahan topologi membutuhkan konfigurasi ulang secara manual. Sebaliknya dynamic routing itu menggunakan protokol kayak protokol RIP, OSPF, dan EIGRP untuk secara otomatis memperbarui tabel routing saat terjadi perubahan jaringan. Dynamic routing lebih mudah di-manage pada jaringan besar, tapi perlu lebih baik sumber daya router dan potensi memperkenalkan root yang tidak diinginkan. Tuh. Pertanyaan selanjutnya, perbedaan RIP v1 dan RIP v2. Jadi RIP v1 itu adalah protokol routing yang bersifat classful, bertiga mendukung pengiriman informasi subnet mask dalam update routing. Jadi hal ini membuat RIP v1 tidak cocok untuk jaringan dengan subnetting kompleks. Sebaliknya, RIP v2 merupakan protokol classless yang mendukung CIDR dan variable length subnet mask alias VLSM. RIP v2 juga mendukung autentikasi dan multicast kayak 224.0.0.9 untuk mengirim update, sehingga RIP v1 menggunakan broadcast sehingga lebih boros bandwidth. Meskipun keduanya lebih memiliki limit 15 hop, RIP v2 itu dianggap lebih efisien dalam jaringan modern. Pertanyaan selanjutnya, peran metrik dan administrative distance. Jadi metrik itu nilai yang digunakan protokol routing untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan parameter tertentu kayak hop count gitu atau RIP atau bandwidth pada OSPF. Jadi semakin kecil nilai metriknya berarti semakin baik jalurnya. Jadi administrative distance atau AD digunakan untuk menentukan protokol routing mana yang lebih dipercaya ketika terdapat banyak route menuju tujuan yang sama dari protokol berbeda gitu. Contohnya jika RIP memiliki AD 120 dan OSPF memiliki AD 110, berarti router akan memilih route dari OSPF. Jadi dalam jaringan kompleks dengan multi protokol routing, metrik menentukan jalur dalam protokol yang sama, sedangkan AD menentukan protokol mana yang diprioritaskan. Pertanyaan selanjutnya, static routing, next hop address, dan exit interface. Jadi pada konfigurasi static routing menggunakan next hop address, routernya hanya menentukan alamat router berikutnya yang harus dituju. Router baru melakukan lookup tambahan untuk menentukan interface keluarnya, sedangkan pada metode forwarding atau exit interface, administrator langsung menentukan interface mana yang digunakan untuk meneruskan paket tanpa wasting time. Jadi konfigurasi menggunakan exit interface itu dianggap lebih cepat karena tidak memerlukan lookup tambahan, namun dapat menimbulkan masalah pada jaringan multipoint gitu. Sementara itu next hop address lebih fleksibel tapi sedikit lebih lama dan lebih bagus atau lebih difavoritkan kalau kita akan memakai jaringan yang lebih besar. Pertanyaan selanjutnya, jenis-jenis timer dalam RIP. Jadi RIP itu memiliki beberapa timer. Ada update timer, defaultnya 30 detik. Itu digunakan untuk mengirim update routing secara berkala. Baru ada invalid timer, yaitu 180 detik. Itu menentukan kapan suatu route dianggap tidak valid jika tidak ada update. Lalu ada hold down timer, 180 detik. Itu tugasnya mencegah router menerima informasi yang tidak stabil mengenai route yang udah gagal. Lalu ada flush timer, yaitu 240 detik. Jadi ini cuma nge-flush atau nge-hapus route dari tabel routing yang ada. Jadi penyesuaian timer itu ya diperlukan lah pada jaringan lambat atau jaringan wireless yang memiliki delay besar untuk menghindari yang namanya flapping route. Pertanyaan selanjutnya itu fungsi auto summarization dan pada RIP. Jadi auto summarization pada RIP itu memungkinkan RIP secara otomatis merangkum route berdasarkan classful boundaries yang mengurangi ukuran tabel routing dan membuat routing jadi lebih efisien. Namun
Pada jaringan yang menggunakan VLSM atau subnetting tidak berurutan, fitur ini malah dapat menyebabkan yang namanya route overlapping dan masalah konektivitas karena informasi spesifik subnet dapat hilang. Oleh karena itu, biasanya fitur ini sebaiknya dimatikan aja pada jaringan modern yang menggunakan CIDR. Nah, pertanyaan selanjutnya, fungsi passive interface dalam RIP. Jadi perintah passive interface digunakan untuk mencegah router mengirim update RIP melalui interface tertentu, namun tetap menerima root. Fitur ini bermanfaat kalau interface terhubung ke jaringan yang tidak membutuhkan update routing, kayak koneksi ke LAN internal yang hanya menerima root gitu. Contohnya mungkin pada router kantor yang terhubung ke server internal, administrator dapat mengaktifkan passive interface agar router tidak broadcast RIP ke jaringan tersebut, sehingga meningkatkan keamanan dan mengurangi traffic yang tidak perlu. Nah, jadi saya juga ingin memberikan contoh yang sudah kita pelajari, yaitu menggunakan yang namanya dynamic routing. Jadi di file ini sudah ada beberapa device yang ready. Pertama ada 2 device yang akan kita tes untuk ping nanti. Lalu ada 2 switch dan dikoneksikan oleh 2 router. Nah ini koneksinya ya tetap sama aja. Ups, ada kesalahan kayaknya. Ini source-nya gig. Oke, source-nya pas. Oke. Jadi yang bakal kita konfigurasi itu router. Pertama, router ke-8. Kita masuk ke configuration-nya. Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah mengkonfigurasi interface LAN-nya, yaitu ke switch dan juga ke PC yang pertama, alias PC 0. Jadi kita bakal lakukan interface gig 01, kita kasih IP address random yang ini tetap terus subnet mask-nya. Oops, 1, 2, 3, 4. Oke, pas. No shot. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi interface 1, yaitu konfigurasi interface 1 ke router yang satu lagi. Jadi kita interface serial 000. Oke. Lalu kita setting IP address-nya ini aja. Lalu ya. Oke, baru kita kasih clock rate-nya basic aja 64.000, no shutdown. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengaktifkan dynamic routing alias RIP. Kita akan gunakan version yang kedua. Kita ketik IP yang baru, yang sebelumnya. Oke. Jadi kita akan lakukan ke switch ke router yang satu lagi. Terminal. Pertama kita konfigurasi interface LAN ke switch yang kedua, dari switch yang ke switch yang kedua dan PC kedua. Selanjutnya kita akan konfigurasi interface 1 ke router yang pertama. Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan dynamic routing RIP. Waduh. Ini baru network.
seharusnya sudaran. Kayaknya tadi ada kesalahan ya, kayaknya aku taruh di switch ya tadi. Router. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke, figur terminal, konfigurasi interface LAN 01 kan? Ups, gig 00 itu dia, ketahuan kesalahannya. Ya namanya manusia. Boom. Oke, auto. Oke, sekarang kita bakal tes ping. Semoga sukses. Oh iya, lupa. Jadi kalau mau tes ping ya pastinya kita harus kasih IP ke PC kita ya. Jadi PC yang pertama, PC 0, kita kasih ya ini. Subnet masknya default gateway-nya 1.1. Ya, cocok. Oke, ke PC yang ini kita kasih 2 10 dan ini 2.0 atau 2.1 lah. Oke, seharusnya bisa di ping. Failed. Oke, kayaknya ini masih karena belum waktunya aja ya, kita tunggu bentar. Kita sekali lagi coba. Dah successful ya, emang gitu deh. Jadi ya kira-kira ini saja penjelasan saya untuk TP kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.